Halo semuanya, tahu gak sih, kemasan yang sehari-hari kita temui itu memiliki bahaya yang disebabkan oleh senyawa yang terdapat pada komponen material kemasan. Kenapa senyawa yang terdapat pada material kemasan itu berbahaya? Dikarenakan ada beberapa jenis senyawa pada komponen material kemasan itu yang dapat bermigrasi ke dalam produk kemasan. Jadi, apa sih itu migrasi? Migrasi itu adalah perpindahan senyawa yang terdapat dalam komponen material kemasan ke dalam produk. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa jenis senyawa yang terdapat pada komponen material kemasan yang dapat bermigrasi ke dalam kemasan atau biasa kita sebut migran. Selain itu, kita juga bakal bahas bahayanya serta solusi gimana cara untuk mengatasi migrasi migran tersebut. Migran stiren ini ada pada kemasan styrofoam, tempat minum sekali pakai, wadah telur, dan lain sebagainya. Pasti bahaya dari stiren ini, stiren dapat mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, mengganggu pertumbuhan dan sistem saraf, pencemaran lingkungan karena sulit terurai, serta bersifat karsinogenik. Gimana sih cara bermigrasi dari migran stiren ini? Semakin panas makanan dikemas, maka semakin besar peluang bermigrasi. Dekomposi dan migrasi komponen plastik dapat berlangsung cepat dengan meningkatnya suhu. Solusi migran stiren yaitu dengan menghindari makanan panas di atas 80 derajat Celcius dalam wadah styrofoam dan tidak menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan. Nah, selanjutnya ada jenis migran diethil heksil ketalan atau DEHP. DEHP ini digunakan sebagai plastis untuk meningkatkan fleksibilitas pada kemasan plastik. Ada di kemasan plastik PET dan PVC. Untuk contoh kemasan PVC, yaitu kemasan bento, dan kemasan PET adalah botol air mineral. Selanjutnya, ada bahaya pada migran ini, yang bisa dapat menyebabkan gangguan saraf pada anak, kelenjar endokrin, karsinogen, dan gangguan organ reproduksi. Gimana sih cara bermigrasi dari DEHP? Jadi, semakin lama dan tinggi suhu, maka migrasi DEHP semakin banyak. pH juga mempengaruhi kestabilan DEHP. pH asam menyebabkan banyak DEHP terlarut, dan pH basa menyebabkan DEHP terdegradasi oleh senyawa lain. Salah satu solusi untuk mencegah dari bahaya-bahaya yang disebutkan, yaitu menggunakan material kaca. Nah, selanjutnya ada jenis migran yang terakhir nih. Kira-kira itu apa ya? Mas. Waduh, bahaya banget tuh mas. Ngomong-ngomong soal bahaya, sama nih kayak bahaya dari jenis migran satu lagi, namanya itu DOP. DOP itu singkatan dari dioktil petalat. Dioktil petalat itu biasanya digunakan sebagai alat bahan baku dalam pembuatan plastik. DOP ini biasanya ditemui pada kemasan makanan, kemasan minuman, styrofoam, bahkan sampai ke mainan anak-anak. Cara migrasi DOP prinsipnya sama seperti jenis migran sebelumnya. Semakin panas bahan makanan yang dikemas, semakin tinggi peluang terjadinya migrasi zat-zat plastik ke dalam makanan. Untuk bahayanya sendiri dari DOP, ia dapat mengganggu sistem endokrin, kerusakan organ hati, dan mempengaruhi kerja kelenjar tiroid. Solusinya, kita bisa lebih memperhatikan label produk dengan label Free BPA atau bebas BPA. Jika pembelian secara online, bisa melihat dari ulasan pembeli sebelumnya atau dapat menanyakan langsung ke penjual. Dan untuk mainan anak-anak, disarankan untuk dibersihkan secara rutin. Dari penjelasan yang sudah dijabarin, teman-teman mari kita tingkatkan kesadaran akan bahaya kemasan makanan yang digunakan. Bisa dimulai dari diri sendiri dengan membawa tempat makan sendiri.